Hai semuanya, selamat datang di tahun ajaran baru 2020 dan 2021. Oke, saya Bu Lydia di sini akan mengajar IPA yang mana akan menjelaskan tentang pengukuran. Pengukuran itu masuk di bab pertama di semester 1. Oke, langsung saja ya kita. Di sini, untuk pengukuran, topik-topik yang akan kita bahas yaitu adalah besaran dan jenisnya. Dan topik yang kedua adalah satuan dan jenisnya. Topik yang ketiga, alat ukur dan besaran. Alat ukur besaran, sorry ya, salah sebut. Oke, topik yang keempat adalah konversi satuan. Oke, tidak perlu panjang lebar. Untuk kali ini, di video berikut ini, saya akan menjelaskan tentang besaran dan jenisnya. Oke, biar terfokus satu topik saja untuk satu video. Ya, langsung aja ya, kita bahas tentang besaran terlebih dahulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan menggunakan alat tertentu, serta hasil pengukurannya dapat dinyatakan dengan angka. Artinya gini, ketika kita mengukur sesuatu, kemudian mengukurnya dengan menggunakan alat, dan hasilnya dapat dinyatakan dengan angka, maka pengukuran tersebutlah yang disebut dengan besaran. Apa saja contoh-contoh dari besaran? Nih, perhatikan kursornya ya. Contoh-contoh dari besaran itu bisa seperti jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Oke. Mungkin ada yang beberapa masih bingung. Langsung saja kita perhatikan beberapa kalimat yang sudah dibuat ini. Yaitu ada 3 ya. Oke, kita fokus dulu ke 3 kalimat ini biar semakin memahami. Di kalimat pertama, seorang pengrajin membeli kain berwarna merah sepanjang 2 meter. Nah, ketika dia membeli kain, yaitu kain yang dibelinya adalah sepanjang 2 meter ya. Kita tandai 2 meter. Nah, panjang kain yang dibeli dapat diukur ya. Dan hasilnya berupa angka. Apa angkanya? 2 meter ini. 2-nya ya, ada angka 2. Sehingga panjang itu sendirilah yang dikatakan besaran. Karena ketika dia mengukur panjangnya, ada hasil angka atau nilai yang dihasilkan. Oke, kalimat yang kedua. Siswa ditugaskan oleh guru mengukur kapasitas sebuah tabung. Mengukur kapasitas sebuah tabung. Apa yang diukurnya? Dia mengukur volume yang terukur sebesar 500 meter kubik. Nah, sekarang di sini dikatakan, lihat yang sebelah kanan. Volume tabung dapat diukur dan hasilnya berupa angka. Angkanya berapa? 500. Maka volume tersebut didefinisikan adalah sebagai besaran. Karena ketika diukur dia menghasilkan ada angka atau nilai yang dihasilkan. Oke, kalimat yang ketiga. Sang juara lari cepat di sekolah mondial, sang juara lari cepat di sekolah mondial mampu mencatatkan waktu 45 detik. Nah, waktu lari si sang juara dapat diukur. Berapa hasil pengukurannya? 45 detik. 45, ada angka yang dihasilkan. Nah, sehingga waktu itu sendiri adalah besaran. Didefinisikan sebagai besaran. Karena menghasilkan angka yang dibuat atau ada menghasilkan angka yang tertera. Oke, kita langsung saja ke jenis-jenisnya. Oke, besaran dan jenisnya.
besaran ini dibedakan menjadi dua jenis. Oke, yang pertama satu-satu dulu kita bahas. Besaran pokok. Apa sih definisinya? Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan standarnya secara internasional. Secara sistem internasional. Oke, ingat ya, besaran tersebut selalu tadi kan dikatakan menghasilkan nilai. Oke, di sini kan ketika dikatakan besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Angka kemudian diikuti dengan satuan. Oke, seperti ini. Waktu. Hasilnya adalah 45 detik. Nah, satuannya adalah detiknya. Oke. Nah, di sini kita langsung ke besaran pokok lagi ya. Besaran pokok adalah besaran-besaran yang satuannya sudah ditetapkan secara sistem internasional. Oke, artinya sudah ditetapkan secara internasional. Nah, besaran pokok ini karena dia sudah ditetapkan, dia ada 7 ketetapannya. Ada 7, jadi wajib kita hafal besaran pokoknya apa, satuannya secara internasional juga apa. Ini lambangnya. Oke, lanjut saja langsung yang pertama, jumlah zat atau molekul. Oke, satuannya itu mol sebenarnya, mol. Lambangnya dia ditulis mol. Oke. Alat ukurnya apa, Bu? Oke. Alat ukurnya tidak ada alat ukur secara langsung. Dia diukurnya secara manual. Pakai perhitungan. Oke. Nah, ini ada di pembelajaran SMA. Nanti akan yang mengambil jurusan IPA akan belajar lebih lanjut tentang jumlah zat, yaitu mengukurnya. Oke. Selanjutnya, intensitas cahaya. Satuan internasionalnya kandela. Penulisannya apa? CD. Penulisan lambangnya ya, CD. Apa alat ukurnya? Light meter. Oke. Selanjutnya yaitu waktu. Waktu itu adalah satuan internasionalnya adalah sekon. Nah, lambangnya apa? Ditulis S kecil. Nah, kalau kita mengukur waktu pakai alatnya apa? Stopwatch. Oke. Nah, selanjutnya adalah kuat arus listrik. Oke. Satuan internasionalnya ada ampere. Lambangnya apa? A besar. Alat ukurnya apa? Amperemeter. Oke. Selanjutnya adalah suhu. Suhu, satuan internasionalnya adalah Kelvin. Lambangnya apa? K. Alat ukurnya apa? Termometer. Oke. Selanjutnya adalah besaran pokok. Massa. Oke, massa satuan internasionalnya adalah kilogram. Lambangnya apa? Kg. Alat ukurnya pakai apa? Timbangan atau neraca ya. Oke. Selanjutnya terakhir adalah panjang. Panjang satuan internasionalnya meter. Lambangnya adalah M. Nah, kalau kita mau mengukur panjang, bisa pakai alat apa aja? Bisa pakai mistar, jangka sorong, mikrometer strobe. Nanti alat-alat ini akan kita pelajari bagaimana cara mengukurnya. Oke, yang dikatakan satuan internasional ini, Ibu mau definisikan biar kalian memahami, sama halnya dengan bahasa internasional dengan bahasa Indonesia. Bahasa internasional adalah bahasa yang dipakai seluruh dunia untuk mengartikan segala jenis bahasa-bahasa yang ada di dunia. Apa sih bahasa internasional kita? Bahasa Inggris, ya kan? Nah, bahasa Inggris bisa nggak dikonversikan atau dirubah, diartikan artinya ke bahasa Indonesia? Oh, bisa. Nah, seperti itu juga. Nah, contoh meter. Meter adalah satuan internasionalnya. Oke, bisa nggak kita rubah ke kilometer? Bisa ke kilometer. Tetapi tetap satuan internasional yang dipakai secara internasional adalah meter. Oke.
Nah, begitu juga contoh sekon. Nah, sekon ini adalah satuan dari waktu, besaran waktu. Bisa nggak, Bu, kita pakai jam? Bisa. Dikonversikan ke jam juga bisa, dirubah ke jam. Tetapi tetap secara internasional, satuan internasionalnya adalah sekon. Oke? Nah, kalau negara lain mau pakai jam, silahkan. Atau mau dirubah ke menit juga bisa. Tetapi internasionalnya adalah sekon. Oke? Nah, ingat ya, ini wajib dihafal yang ketujuh ini karena sudah jadi ketetapan. Oke. Nah, cara menghafalnya biar mudah adalah Ibu tandai warna merah di sini ya. Jadi J itu jumlah zat. I itu internasional intensitas cahaya. W itu adalah waktu. A di sini arus, kuat arus artinya ya. Jadi jiwa SMP. Oke, itu cara menghafal cepatnya. Oke, kita langsung ke besaran turunan. Nah, yang kedua, kan tadi ada dua ya, dua jenis ya, besaran pokok dengan besaran turunan. Nah, yang kedua ini besaran turunan yang akan kita bahas. Besaran turunan, ingat ada kata turunan. Berarti kan istilahnya dia diturunkan gitu. Maksudnya apa, Bu? Ini, besaran turunan adalah besaran-besaran yang satuannya berasal dari dua atau lebih besaran pokok. Artinya besarannya itu juga berasal dari besaran pokok, tapi bisa lebih dari satu. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Bagaimana maksudnya? Oke, salah satu contoh dari besaran turunan itu adalah volume. Kenapa volume dikatakan besaran turunan? Seperti yang kita tahu, volume ini punya rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau kita mau mengukur panjang, satuan internasional yang dipakai adalah meter. Nah, nih, panjang. Oke, satuan internasionalnya satuannya apa? Meter, penulisan M kecil ya. Oke. Nah, kalau begitu juga lebar. Lebar ini kan setara dengan panjang. Kalau kita mau mengukur lebar suatu benda, maka misalnya tertera hasilnya 20 meter lebarnya, Bu. Pakai satuannya apa? Satuan internasionalnya. Meter juga kan? Oke, begitu juga tinggi. Tinggi badan 1,5 meter. Nah, satuan internasionalnya meter kan? Pakai meter juga. Nah, jadi volume ini karena rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, maka meter kali meter kali meter. Ada berapa meternya? Ada 3. Nah, di sini ada 3. Nah, makanya dikatakan besaran turunan dari besaran pokok. Berasal dari besaran pokok yang bisa 2 atau lebih. Katanya. Oke. Nah, lanjut saja ke contoh kedua. Kecepatan. Kecepatan itu rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahan itu contohnya gini. Oke, apa satuan dari perpindahan? Si A misalnya. Oke, kita ubah aja warnanya. Oke, misalnya Ani, ya si A, misalnya posisinya di sini ya. Kemudian dia berlari ke sini, mobilnya. Oke, dia berlari sampai ke sini. Contohnya dia berlari sepanjang 2 meter perpindahannya. Oke, 2 meter. Berarti satuan yang dipakai apa? Meter juga kan? Satuan internasionalnya adalah meter. Oke, waktu. Ya, kita lihat besaran pokok waktu. Waktu, satuan internasionalnya apa? Sekon. Penulisannya apa? S kecil. Oke, kita buat di sini. Ya, S kecil ya. Kemudian, di sini kan dibagi artinya perpindahan dibagi waktu. Maka di sini meter dibagi dengan S. Ini per, sama dengan bagi ya.
Oke, lanjut ke contoh yang ketiga, percepatan. Oke, percepatan ini, sorry, ini ada penulisan salah ya. Oke, bisa kalian rubah ini P ya, per. Oke, R. Percepatan, rumusnya adalah kecepatan dibagi waktu. Nah, kecepatan apa rumusnya? Persatuannya, sorry. Satuannya adalah ini, meter per sekon. Nah, dibagi dengan sekon, maka dibagi S. Nah, maka meter dibagi dengan sekon, dibagi lagi dengan S. Maka hasilnya adalah meter per sekon kuadrat. Oke, artinya kalau misalnya kita buat gini, ya, meter per S. Oke, kemudian ini kan per lagi, per S lagi. Aduh, ini nggak muat ya. Sorry, ibu buatnya di sini aja, misalnya meter per. Ini kan per ya, yang ini per S. Kemudian per lagi di sini, per S. Maka S yang di sini dikalikan ke sini. Maka S kali S jadi S sekon. Maka hasilnya jadi gini sebenarnya. Meter jadinya per, karena S dikali S ini jadi S kuadrat. Oke, itu prosesnya. Kenapa jadi meter kali sekon kuadrat. Oke, nah di sini kan ada berasal dari dua besaran pokok ya kan? Nah, satuannya meter ini dari besaran pokok panjang, sekon dari waktu. Oke, lanjut ke besaran massa jenis. Oke, massa jenis rumusnya adalah massa dibagi volume. Nah, kita lihat nih, massa ini satuan internasionalnya apa? Kilogram. Oke, kita buat berarti di sini. Massa satuan internasionalnya adalah kilogram. Volume yang kita cari tadi nih. Nah, lihat ke atas lagi. Meter kubik. Ya, tinggal kita buat per meter kubik. Maka, massa jenis itu satuan internasional kilogram meter kubik. Nah, lihat di sini kilogram adalah besaran pokok apa tadi? Massa. Kalau M, meter. Besaran pokok panjang. Oke. Contoh selanjutnya adalah gaya. Gaya rumusnya itu massa kali percepatan. Massa, kita lihat. Ayo, massa satuan internasionalnya kilogram. Oke. Kemudian percepatan. Kita lihat yuk ke sini, ke percepatan tadi. Ini dianya. Kita tandain. Kita rubah dulu warnanya jadi warna merah. Nih, percepatan tadi meter per sekon kuadrat. Nah, kita tarik, kita pindahin ke sini. Nah, kilogram dikali meter per sekon kuadrat hasilnya adalah kilogram kali meter per sekon kuadrat pangkat 2 ya. Nah, Bu, kok kenapa bisa begitu? Nah, di sini akan Ibu ajarin ya caranya ya. Kilogram. Oke. Kan dikali. Oke. Dikali. Oke. Meter per sekon kuadrat. Oke. Sama dengan. Nah, kilogram ini kali meter berarti kilogram kali tanda titik ya kalau kali ya. Oke, sorry. Kali, aduh.
meter titik sebenarnya ya. Kalian buat titik aja di sini. Nah, per sekon kuadrat. Oke. Nah, kalau yang sekon kuadrat ini kita naikin ke sini, ini kan posisinya di bawah nih tadi, kita naikin ke sini, maka jadi S pangkat minus 2. Jadi, kalau ketika dinaikin kan jadi gini, kilogram kilogram tadi harus kalian tulis ya, kali meter, kali, kan dinaikin S-nya, berarti S sekon. Kalau dinaikin, tadi kan S-nya di sini pangkat 2, tidak ada minus. Nah, kalau kalian naikin, dia 2-nya tetap, cuman D-nya berubah tanda, jadi minus. Nah, gitu. Maka jadilah seperti ini, kilogram kali meter kali sekon pangkat min 2. Nah, kita lanjut ke tekanan. Tekanan itu rumusnya adalah gaya kali luas dibagi luas permukaan. Gaya satuan internasionalnya apa nih? Yang tadi kita dapat nih, kilogram kali meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, kilogram kali meter per sekon kuadrat dikali meter kuadrat. Maka hasilnya adalah kilogram kali meter pangkat min 1 dikali sekon pangkat min 2. Oke, lanjut lagi, besaran dari usaha. Usaha ini sama dengan energi ya. Oke, usaha rumusnya gaya kali perpindahan. Gaya itu sendiri kita lihat, nih satuan dari gaya, kilogram kali meter per sekon kuadrat kali meter. Maka hasilnya kilogram kali meter kuadrat kali sekon pangkat minus 2. Oke. Nah, itu tadi untuk besaran turunan dengan besaran pokok. Nah, terlihat di sini, terlihat jelas. Dari besaran turunan adalah ada volume, kecepatan, percepatan, massa jenis, gaya, tekanan, usaha atau energi. Itu berasal dari besaran pokok. Contoh nih, yang energi. Energi itu satuan internasionalnya adalah kilogram meter kuadrat kali sekon pangkat min 2. Nah, kilogram ini dari besaran pokok apa? Kita lihat nih, besaran pokok apa yang kilogram? Massa. Oke, kan berarti dari massa D-nya. Kemudian M, besaran pokok apa? Oke, kita lihat M, besaran pokok panjang. Oke, selanjutnya sekon. Sekon ini S ini dari besaran pokok apa? Coba kita lihat S, kita urutkan dari waktu. Jadi, kalau kita lihat ini untuk energi berarti diturunkan dari besaran pokok massa, panjang, sama waktu. Oleh karena itulah energi masuk dalam besaran turunan. Oke, ada banyak lagi sebenarnya besaran turunan, bukan hanya ini saja, tapi ini adalah salah satu contohnya. Oke, makanya kalau untuk besaran turunan itu cukup banyak sekali. Nah, tetapi untuk besaran pokok itu hanya 7 dan wajib dihafal. Oke, itu aja untuk penjelasan tentang besaran dan jenisnya. Oke, selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, silakan boleh tanya di WA group atau di komentar dari video ini. Oke, jangan lupa di like and subscribe biar kalian tahu video-video terbaru dari saya. Oke, thank you for watching.